Halo, iya, Dewi balik lagi dan ini bukan video pertama di tahun 2021 yang gue upload, tapi ini adalah video pertama yang gue videoan di tahun 2021. Buat yang belum nonton video pertama gue di 2021, bisa dicek videonya adalah parfum-parfum lokal ter-the best versi Dewi, oke? Nah, di video gue kali ini gue pengen ngebahas satu parfum yang di launch di awal tahun 2021 dengan high hope. Dari produk lokal yang udah lama banget gue tungguin, yang gue nanti-nantiin, dan gue udah share status gue dari pas gue belum kenal sama perfumernya sampai akhirnya gue udah kenal, dan akhirnya gue mendapat kesempatan untuk dapat kiriman produk sebelum launch, yaitu dari The Scent Story. Di sini ada produknya, nanti gue share bagaimana ya. Gue bakalan share agak banyak sih tentang ini karena that's how excited I was dan I am. Oke, buat lo yang penasaran bagaimana pendapat gue, obrolan gue, hiduan gue seputar Santalum dari The Scent Story, dilanjut ya. Gimana ya gue mau mulainya? Jadi beberapa tahun yang lalu berkumpullah beberapa orang fragrance enthusiast, fragrance addict, dan akhirnya kita ngobrolin tentang aneka rupa wangian. Terus habis itu sempat ada obrolan di antara teman-teman gue itu, gue berharap banget deh, gue yang ngomong, gue bilang gue berharap banget deh ada perfumer Indonesia yang harum namanya, yang terkenal atau bisa terkenal secara internasional. Terus habis itu ada salah seorang temen gue atau dua orang temen gue yang bilang ada namanya Darwinse. Itu gue, oh iya gue pernah dengar nama itu, dan akhirnya gue search, dan pada saat gue masukin the Google search perfumer Indonesia akan muncul nama itu. Waktu itu juga akhirnya gue dikasih tahu sama salah seorang temen gue yang namanya Fahmi. Dia bilang, Mbak Dewi, lo coba baca buku yang ini adalah buku Aroma Karsa, karya dari Lestari atau Dewi Lestari yang dulu masuk kayak vocal group atau apa sih zaman dulu ya, di era 90-an, namanya ada Rida Sita Dewi, dan ini adalah Dewi Lestari yang bikin buku Aroma Karsa. Ini salah satu buku yang muncul dengan istilahnya mereka Dewi Lestari ngulik wewangian dengan Darwinse, dan ini adalah wewangian yang akhirnya Darwinse keluarkan di tahun 2021 awal tahun ini. Dan it's a very limited edition, limited stock, karena memang ya dikerjakan sendiri, dia packing sendiri, dia masukin sendiri. Bahkan waktu datang tuh ini ada packing luarnya nih, ini bener-bener dia kerjakan sendiri gitu. Ini pun gitu, untuk bungkus-bungkusnya serapi itu pun dia kerjakan sendiri. Buat lo yang penasaran produk-produk apa, unboxing dan sebagainya, lately gue lebih banyak di IG story, di IG-an. Jadi just follow my Instagram, oke? Ini dia produknya, intro terpanjang mungkin karena gue segitu excitednya berkenalan dengan perfumernya dan mendapat kesempatan untuk ngehidu duluan dan ngekepoin duluan Santalum dari The Scent Story. Tempatnya seperti ini, tempatnya bukan hardboard yang tebal gitu, tapi it's a nice one. Packingnya tuh udah kelihatan niatnya, warnanya keabuan, hitam keabuan gitu. Dalamnya seperti ini ada tulisan seperti ini dalamnya. Oke. Terus kalau dibuka dia parfumnya duduk seperti ini. Ini gue istilahnya bukan pertama kali melihat outer box seperti ini, tapi somehow konsepnya gue bisa terima. Dalam arti one tone, terus tone-nya itu sesuai dengan konsep dia di Instagram yang ke arah dark, atau ya gue nggak tahu nanti kedepannya akan berkembang seperti apa, tapi kurang lebih nuansanya seperti ini. The Scent Story itu konsepnya adalah Scents to Tell, oke? Ini dia produknya. Botolnya sih kembali bukan botol yang kayak wah beda atau gimana, botolnya standar. Ada sedikit perbedaan sama yang ada di pasaran dari segi dimensinya, tapi bukan sesuatu yang berbeda banget. Terus ininya logo depannya ini kayak dilapisin kayak apa sih, yang kayak karet or something, jadi bukan cuman kertas yang tipis,
gitu. Juga bukan kertas yang di emboss or deboss atau kayak kertas parfum-parfum Chanel gitu atau Dior gitu. Mungkin lo yang punya koleksi Dior Privé, no. Ini dia kayak ada lapisan mengkilatnya kayak apa ya, kayak karet gitu sih. Konsepnya one tone, warna liquidnya hitam, tapi hitamnya tuh bukan hitam yang dark, very dark, tapi ini hitamnya masih transparent, cuman ada ada sentuhan hitamnya. Ini dibukanya dia belum magnetik, tapi kalau dipegang dia tuh masih nggak jatuh gitu. 50 ml yang dimarketing dengan harga Rp879.000. Gua nggak tahu nanti ongkos kirim dan gimana-gimananya, I don't know. Terus ini available-nya waktu awal gue berkenalan, dia bilang dia akan bikin 50 batch minimal, mungkin akan lebih, dan dia udah membagikan ke beberapa orang. Dan di tanggal ini gue videoan di tanggal 2 itu, menurut update di Instagramnya, udah stoknya untuk batch pertama udah tinggal 8 botol. Jadi gue nggak tahu lagi gue nggak tahu lagi bakalan restock atau untuk batch keduanya akan aromanya sama atau tidak. Gue berharap sih aromanya bisa sama. Ini aromanya, openingnya adalah aroma, sorry ya motor berisik lewat. Openingnya adalah aroma cendana yang HQQ, cendana yang aromatik, sandalwood yang very very aromatik yang menjadi identitas cendana dari Indonesia. Gue kayak waktu zaman dulu emak gue tuh ya, mama itu suka pakai kipas cendana waktu kawinan, kayak ke kawinan tuh karena dulu nyokap gue adalah emak-emak dari pemerintahan, jadi suka dapat kiriman produk-produk dari daerah. Nah, salah satunya adalah kipas-kipas cendana dari NTT, I believe, pokoknya Nusa Tenggara, yang sebagai daerah penghasil cendana. Nah, gue inget banget aroma kipas cendana emak gue juga kayak gini, juga aroma tasbih. Jadi zaman dulu tuh juga selain dibuat kipas, juga buat tasbih itu dari kayu cendana. Ini openingnya mengingatkan gue sama itu, dan actually itulah yang diceritakan oleh Darwin Said sebagai perfumernya, bahwa dulu dia itu punya dia ingat banget bagaimana dia suka berlari ke lemari eyangnya, neneknya, untuk membuka lemari di mana eyangnya tuh naruh batik-batik lawas, batik-batik zaman dulu, dan di celah-celah itu ditaruh kipas cendana yang wanginya semerbak luar biasa. Dan ini mengingatkan gue sama cendana di kala itu. Jadi, top notes-nya itu adalah Santalum, McGregorii. Terus habis itu hard notes-nya ada cedarwood, Cashmere Wood. Terus base note-nya itu adalah Santalum Album, is it? Ya, Santalum Album and Musk. Intinya ini hardcore sandalwood atau Santalum, sesuai dengan judulnya, it is Santalum. Jadi kayak aroma dari Santalum dari The Scent Story ini berbicara tentang Santalum atau sandalwood. Oke, lu nggak bakalan menemukan notes yang berlebihan, yang floral, yang spicy, yang citrusy. No, it's talking about Santalum. Jadi bener-bener kembali ke fitrahnya, one note Santalum. Tapi ada di heartnya dia pakai beberapa woody accord, atau ada si cedarwood and cashmere woodnya itu untuk membuat nuansa berbeda dari aroma woody yang keluar dari sandalwood atau Santalumnya sendiri. Tadi gue bilang kalau di openingnya itu adalah aromatic woody yang benar-benar langsung best sandalwood Indonesia, which is McGregorii gitu ya. Terus habis itu lama-kelamaan dia akan lebih mellow. Itu menjadi aroma sandalwood yang lebih gimana ya bilangnya, mellow but tebel, dan maskinya keluar. Terus ada sweetnessnya sedikit buat gue. Bukan hanya yang semerbak di udara, tapi kayak ada sweetnessnya. Gue inget banget pada saat perfumernya datang, gue pertama kali ketemu dan ngobrol. Begitu dia turun, terus ngobrol-ngobrol, gue sudah mendapatkan whiff dari aroma yang sandalwood. Terus gue bilang, gue kok dari tadi nyium aroma woody enak banget ya. Terus dia bilang,
mungkin ini hand sanitizer gue. I don't know, is it hand sanitizer dia yang memang sisa-sisa dari buat ini, karena untuk buat satu produk ini gue yakin dia udah membuang aneka rupa trial and errornya dia, entah jadi apa. Ya dia cerita sih sama gue, ada yang pokoknya jadi hand sanitizer itu. So kembali gue ingetin kalau ini mengemphasize satu note, yaitu sandalwood, yang menurut gue bukan seperti creamy sandalwood, karena gue banyak banget dapet yang kayak creamy, terus ada dapat floral sandalwood, which is ya nuansanya kadang dapat freshy dari sandalwoodnya, tapi udah ke combine dengan aneka rupa. Tapi kalau ini none other than sandalwood, cuman different touch of, maksudnya tadinya di depannya dia sandalwood Indonesia yang kayak aromatiknya tuh ngingetin banget gitu dengan aroma-aroma kipas cendana. Sementara setelah lama-kelamaan dia menjadi lebih mellow, dia menjadi lebih tebel, punya ketebalan aromanya tuh mulai keluar. Terus ada manisnya di situ, dan lama-lama bercampur dengan aroma kulit gue gitu ya, itu jadi indah aja, kayak wangi natural aja. One point gue sempat ngomong juga bahwa ini buat sebagian orang agak tricky, buat lo yang ngekepoin dunia wangian segitunya, lo bakalan merasa kok ini kayaknya kayak Javanol aja, kayak eccentric molecules yang Javanol. Aku lupa yang nomor berapa ya, nomor 4 kayaknya, nomor 4 sih. Temen gue juga ada yang bilang kayak gitu, sempet gue cobain gitu ya, temen gue bilang ini kok aromanya kayak Javanol ya, actually itu yang oke, I got it gitu. Cuman bedanya menurut gue, karena Javanol itu synthetic molecules yang kayak ya udah diambil rohnya, diambil esensinya. Ibaratnya itu adalah micinnya, si Javanol itu ibarat micin, ibarat Masako or Ajinomoto. Santalum ini gue ngerasa kayak hidup. I don't know lu ngerti atau enggak ya, ibaratnya nih gue bisa merasakan story of the sandalwood, story of the santalum. Ada perubahan aroma yang berbeda dari opening ke heartnya sampai ke dry downnya, bukan instan gitu, bukan kayak Royco atau Knorr atau kaldu ayam chicken stock yang udah cube gitu, tapi bener-bener yang kita racik dengan ngegodok ayam, masukin yang mengemphasize kaldu ayam itu, yang membuat kaldu ayam itu gurihnya keluar dan sebagainya. Itu gue bisa merasakan di sini. Itu kan gue kayaknya ngomong mulu nih, bakalan panjang. Dan ini karena mengemphasize satu note, of course, sama kayak Javanol juga, dia akan works well sebagai sebagai base untuk lo layer atau untuk lo combo. Karena ini bisa masuk banget ke aroma white florals, bisa masuk banget ke aroma woody yang lain, leathery kalau lo emang suka aroma yang leathery. Jadi ibaratnya ya, buat gue ini bisa dibilang eccentric molecules versi Indonesia, yang menurut gue eccentric molecule juga bukan barang yang murah. Molecule 04, si Javanol itu bukan barang yang murah kalau high quality, sementara ini adalah base-nya adalah natural ingredients. Walaupun gue yakin dia juga pasti pakai synthetic materials, tapi gue merasakan naturalistik, sentuhan natural di aroma santalum ini. Ini sesimpel aroma sandalwood atau cendana, jadi lu nggak bakalan, lah kok gini doang sih, aromanya kok cuman cendana? Ya of course, judulnya adalah santalum. Jadi lu nggak akan menemukan kayak kalau lu ngikutin penikmat Le Labo yang Santal 33 atau Kirin Santal Sky, atau apalagi Santal komplit dari Fragrance du Bois, itu kayak udah dicampur kayak cendananya itu, it's a different story actually. Jadi kalau ini ya bener-bener we're talking about santalum, sandalwood, cendana yang HQQ. Kreasinya menurut gue it's very smooth, it's very mewah, somehow simple tapi mewah. Staying powernya, don't ask me, ini kayak wave-nya, walaupun gue tuh kayak, ya gue nggak merasa kalau ini yang bombastis,
tapi ini lingernya dapat terus. Bahkan kayak gue udah mandi pun aroma dari cendananya itu nempel dan apa ya, lingernya tuh nice, nempel di kulit dengan cantik gitu, kayak ngeblend aja dengan badan. Gue nggak merasa kayak wah ini aroma sandalwood yang ganggu, itu waktu awal disemprot, tapi setelah kelamaan di badan tuh kayak ngeblend dengan baik di kulit. It stays di kulit gue lebih dari 1 hari karena waktu gue spray ini di siang hari, besoknya pun gue masih bisa cium. Kalau kekurangannya, gue kalau disuruh ngomong kekurangannya, buat gue I don't know, gue nggak bisa bilang kekurangannya. Gue secara aroma, gue mengerti bahwa konsepnya seperti apa, story behind it-nya seperti apa. Jadi gue nggak bisa bilang wah ini terlalu simple, wah ini aromanya nyegraknya nggak ada sama sekali, terus staying powernya ada, simplicity-nya gue dapet, niatan dia untuk membuat parfum ini gue dapet. Jadi buat gue I cannot complain at all. Gue nggak bisa ngejulitin apapun. Gimana ya, mungkin packagingnya nanti kalau percuanannya udah lebih lancar bisa diulik-ulik lagi, atau mungkin ketemu percetakan lain yang bisa ngebuat yang lebih sesuatu yang lebih unik lagi, maybe sejauh itu kira-kira. Terus kayak ya pokoknya dari segi packaging kurang lebih. Sementara dari segi aroma gue berharap nanti kedepannya tidak jenuh, tidak hanya di awal tahun ini, tapi what next nih, gue penasaran nih dari The Scent Story apa yang akan dia ceritakan selanjutnya. Cowok cewek yang pakai, well it is sandalwood. Kalau lo cewek yang suka aroma sandalwood, atau kalau cowok yang suka aroma sandalwood, pakai aja. Umurnya lo akan terlihat sebagai orang yang calm, yang chill pada saat lo pakai ini. Jadi umurnya ya it can be any age. Mungkin buat sebagian orang Indonesia ngerasa lu kok bau kayu cendana sih gitu, karena it's as simple as aroma kayu cendana. Tapi buat gue sih keren. Ya kalau lo mau lebih complicated, ya bisa lo mix dengan parfum-parfum yang ada di koleksi lo. Gue sebenarnya nggak pengen bilang seperti itu, selayaknya gue nggak pengen kayak beli Jo Malone, ya udah kalau emang sesimpel itu lo tinggal mix aja. No, that's why gue berharap nanti kedepannya ini bisa dikreasikan dengan twist-twist yang berbeda, dengan sentuhan yang berbeda, dan pastinya gue berharap The Scent Story mengeluarkan aroma-aroma lainnya yang menceritakan sesuatu yang menjadi bagian dari perjalanan wangi gue. Nilai buat gue 8. Buat gue 8. Aduh, harusnya nggak boleh terlalu tinggi ya, karena ini produk pertama. Harusnya gue kasih 7 gitu, 7,5. No, ini sih udah 8 sih buat gue. That's all, I think that's all. Yeah, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.